Pemirsa, dari 17 orang yang ditangkap Polda Metro Jaya di lahan BMKG di kawasan Pondok Aren, Tangerang Selatan, baru 2 orang yang ditetapkan sebagai tersangka. Aparat didesak lebih tegas dan Kemendagri juga diminta mengevaluasi ormas-ormas yang berulang kali melakukan aksi pelanggaran hukum. Berikut ulasannya dalam Top Review. Inilah momen ketika Polda Metro Jaya menangkap 11 anggota Ormas Grip Jaya yang menduduki lahan milik Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika di kawasan Tangerang Selatan, Banten, tepatnya di wilayah Pondok Aren pada Sabtu lalu. Sejatinya hari itu, Polda Metro Jaya menangkap 17 orang di lokasi. Selain 11 orang anggota Grip Jaya, 6 lainnya adalah orang yang mengaku ahli waris atau pemilik lahan. Dari penangkapan itu, Polda Metro Jaya akhirnya menetapkan 2 orang sebagai tersangka. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Arisya mengungkap, kedua tersangka tersebut adalah Ketua DPC Grip Jaya berinisial MYT dan seorang warga yang mengaku ahli waris lahan berinisial Y. Tersangka MYT juga dinyatakan positif narkotika. Y dan MYT ini telah ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Subbit Harda Ditreskrim Polda Metro Jaya atas dugaan peristiwa pidana menempati pekarangan tertutup tanpa hak. Sementara itu, posko Ormas Grip Jaya yang ada di lokasi sudah dibongkar aparat sesaat setelah penangkapan. Hancurin. Dan sebentar lagi pemirsa, ini saya akan ajak Anda masuk ke dalam ke lahan yang luasnya kurang lebih sekitar 12 hektar milik BMKG. Dan di sebelah sana pemirsa, itu adalah beberapa puing-puing sisa bangunan posko Grip Jaya, di mana sebelumnya ini ada semacam tiang dan juga penanda yang bertuliskan Grip Jaya Pondok Aren 1 Komando DPC Tangerang Selatan. Selain mereka mendirikan bangunan posko tanpa izin, Grip Jaya juga menarik keuntungan dengan menarik uang-uang pungutan liar kepada para pedagang yang ingin berjualan. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Arisya membenarkan bahwa anggota Ormas Grip Jaya yang berada di lokasi menyewakan lahan sebesar Rp3.500.000 untuk pedagang makanan. Bahkan mereka juga menyewakan lokasi untuk pedagang hewan kurban dengan tarif Rp21 juta. Mereka melakukan penguasaan lahan tanpa hak milik BMKG. Kemudian memberikan izin kepada beberapa pihak, beberapa pengusaha lokal, ya tadi ada pengusaha pecel lele, kemudian pengusaha pedagang hewan kurban, itu dipungut secara liar. Sementara itu, Ormas Grip Jaya membantah disebut menguasai lahan milik BMKG. Ketua Tim Hukum dan Advokasi DPP Grip Jaya, Wilson Calling menyebut, kehadiran anggota atas permintaan resmi dari ahli waris lahan yang tengah bersengketa dengan BMKG. Ahli waris mengklaim memiliki bukti kepemilikan tanah berupa girik. Wilson mengklaim ahli waris meminta untuk menjaga lahan lantaran beberapa bangunan di lokasi dibongkar tanpa putusan eksekusi dari pihak pengadilan. Isu yang beredar adalah Grip Jaya yang menjaga lokasi itu, menduduki lahan daripada BMKG. Itu salah sama sekali, karena objek tanah tersebut giriknya asli ada, keterangan lurah ada, belum terjadi peralihan. Namun, Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas mengaku sudah menelusuri kasus sengketa lahannya dan memang sudah ada putusan MA bahwa lahan tersebut sah milik BMKG. Iya, memang problemnya cukup kompleks ya. Pertama memang soal problem tanahnya. Kami menelusuri ini, memang kalau rekam jejak legalnya memang sudah ada putusan PK, putusan MA dan lain sebagainya, sehingga memang posisi legalitas hukumnya memang cukup kuat. Ya, yang kedua memang soal pendudukan lahan ini. Sebenarnya laporannya tidak hanya ini, tapi yang sebelumnya juga sudah dan sudah P21. Lah yang 3 Februari ini sedang penyidikan.
Ketambahan lagi kemarin kalau lihat rekam jejak kronologi peristiwanya, pihak BMKG juga minta bantuan untuk pengamanan objek yang mereka miliki yang sekarang diduduki oleh salah satu ormas. Yang menjadi pertanyaan publik, mengapa dari 17 orang yang ditangkap, hanya 2 yang menjadi tersangka? Kasus yang melibatkan anggota Ormas Grip Jaya dan menjadi isu nasional sebelumnya terjadi di Depok, yakni kasus pembakaran 3 mobil polisi di Depok pada 18 April 2025. Insiden bermula saat tim gabungan dari Satreskrim Polres Metro Depok hendak menangkap TS, Ketua Ormas Grip Jaya Ranting Harjamukti, yang diduga terlibat dalam kasus penganiayaan dan kepemilikan senjata api ilegal. Penangkapan berlangsung di Kampung Baru Harjamukti, Cimanggis, Depok. Saat proses penangkapan, massa yang diduga merupakan anggota atau simpatisan ormas tersebut melakukan perlawanan dengan mengadang dan menyerang petugas. Akibatnya 3 mobil polisi dirusak dan dibakar. Polda Metro Jaya telah menetapkan 5 tersangka dalam kasus ini, dengan 4 diantaranya merupakan anggota Ormas Grip Jaya. Kelima tersangka adalah RS, GR alias AR, ASR, LA, dan LS. Salah satu tersangka, LA, diketahui memprovokasi massa dengan meneriakkan bakar-bakar. Dari kasus Depok dan Tangerang Selatan, sejumlah pihak meminta selain dilakukan penanganan hukum, juga penanganan non-hukum, termasuk kemungkinan pembubaran. Saya kira penanganan kasus ini tidak boleh hanya pendekatan hukum ya dengan mengumpulkan bukti dan sebagainya kayak begitu, tapi juga pola-polanya harus dibongkar dan dicegahnya dengan cara pola-pola tersebut. Ya salah satunya kalau sudah ditemukan pola bahwa Ormas A sering melakukan kegaduhan, sering melakukan kekerasan, sering melakukan begal dan sebagainya pelanggaran hukum, ya hasil evaluasi itu bisa dikoordinasikan dengan Kementerian Dalam Negeri, karena otoritasnya juga di mereka, di Kementerian Dalam Negeri. Untuk apa ya? Untuk membubarkan, gitu. Untuk melakukan evaluasi, terus membubarkan, terus tidak boleh lagi, gitu. Aksi premanisme memang meresahkan, apalagi jika premanisme itu terorganisir. Premanisme terorganisir berpotensi menjadi organisasi mafia, semacam Yakuza di Jepang dan negara-negara lain. Premanisme harus diberantas sebelum berkembang ke stadium yang lebih bengis. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.